Sudah bergabung bersama kami Wasekjen MUI Muhammad Ziyad. Assalamualaikum, selamat petang Pak Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ziyad, tanggapan Anda mengenai aksi yang menuai kecaman ini? Yang pertama tentu kita menyesalkan dan prihatin terhadap apa yang dilakukan oleh YouTuber yang membuat konten yang tidak patut untuk dilakukan. Karena hal tersebut adalah dilarang oleh agama. Agama telah menuntun kepada kita bagaimana memperlakukan orang yang telah meninggal. Karena itulah ada di dalam, misalkan di dalam Fiqhus Sunnah itu ada salah satu bab di sana menyebut tentang larangan mencela jenazah, itu untuk menunjukkan bahwa kita harus menghormati jenazah. Bahkan Rasul SAW ketika ada salah satu jenazah yang lewat, maka kemudian Rasul berdiri dan para sahabat yang lainnya juga berdiri. Dan bahkan kemudian sahabat menyebut, ya Rasulullah itu adalah sahabat orang Yahudi. Maka kemudian Nabi, meskipun dari Yahudi, maka kemudian Nabi memberikan penghormatan. Sebab apa? Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak keturunan Adam siapapun dalam konteks untuk itu. Apalagi berkaitan dengan almarhumah Mbak Vanessa Angel dan kemudian almarhum Mas Bibi, ini adalah seorang Muslim yang sesungguhnya mereka di dalam banyak kesempatan telah menyampaikan, misalkan mereka menyadari tentang masa lalunya dan kemudian mereka juga telah menyatakan bertobat. Tentu kita dianjurkan adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, Atiru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan dari orang yang telah meninggal itu. Jadi kita dilarang untuk menyebut hal-hal yang tidak baik. Menyebut yang tidak baik saja tidak dibolehkan, apalagi kemudian membuat konten-konten yang semacam itu. Tentu ini adalah tindakan yang tidak terpuji dan dilarang oleh agama. Jadi clear di situ ya Pak Ziyad, bahwa dengan alasan mendoakan, kemudian publik penasaran, dapat cuan dari kecelakaan, ini semua tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Apapun yang terjadi dengan jenazah, baik itu karena musibah bentuknya kecelakaan, maka tugas kita adalah mendoakan. Makanya ada doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu adalah untuk bagian dalam konteks anjuran. Dan kemudian doa yang masyhur, rangkaian dari ketika kita mensolati, misalkan kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu, kalau perempuan Allahumma firlahu warhamha wa'afiyah. Itu adalah doa yang agama membimbing kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal. Itulah anjuran agama. Pak Ziyad, ini kan bukan pertama kali kita saksikan konten atau kreativitas dalam tanda kutip ya, yang isinya itu memanggil arwah, memanggil hal-hal yang bersifatnya gaib. Ini memang banyak memancing rasa ingin tahu publik begitu. Tapi di sisi lain barangkali ada yang kita lewatkan di balik hal-hal yang digembar-gemborkan, yang dieksploitasi atas nama kreativitas ini. Jadi orang boleh melakukan kreativitas, tetapi ada batasan dalam hal kreativitas itu. Ada kepatutan, ada nilai yang dilarang dalam kaitan dengan agama. Maka kita jangan sampai memasuki kreativitas itu, memasuki kawasan yang dilarang oleh agama. Apalagi ini menyangkut jenazah, menyangkut saudara kita yang telah mendahului kita, dan tidak ada alasan apapun yang kemudian dengan cara memanggil arwah dan seterusnya. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak dibetulkan oleh agama. Bahkan dalam kaitan yang lebih jauh, ini dapat merusak ketauhidan umat. Betul. Inilah yang mesti harus kita luruskan. Oke, satu hal juga di balik ini semua kan ada hal yang memang juga harus dilindungi. Satu, anak almarhum Vanessa dan juga almarhum suaminya Bibi. Kemudian juga keluarganya yang sedang terluka. Kira-kira apa dampaknya yang barangkali orang tidak ketahui, Pak Ziyad? Ya, tentu dampak dari apa yang dilakukan ini kan apa? Ini kan digitalisasi ini kan meninggalkan jejak lah. Suatu saat kalau misalkan anaknya almarhumah dan almarhum Mas Bibi ini yang masih kecil ini kemudian suatu saat menyaksikan, maka tentu ini adalah sangat disesalkan dan ini adalah nilai yang tidak mendidik, uneducated, tidak memiliki pendidikan yang baik. Lah agama itu mendidik. Salah satu yang dididik oleh agama adalah satu, wala tasubul amwata fa innahum qad afdau
ila ma qaddamu. Janganlah engkau mencela saudara-saudaramu yang telah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Jadi andai kata pun misalkan kita mengenal seseorang yang telah meninggal dan dulu mungkin punya masa lalunya, itu pun tidak dibolehkan menyebut keburukan-keburukannya. Yang diizinkan oleh agama adalah menyebut kebaikannya. Mengapa? Karena para saudara kita yang sudah meninggal itu telah selesai tugas duniawinya, selanjutnya adalah mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh melakukan apapun yang di luar ketentuan agama. Iya, prinsipnya masih banyak cara lain sebetulnya untuk meraih cuan sebetulnya, dan cara brilian lainnya yang barangkali bisa dipikirkan tanpa harus mengeksploitasi kasus-kasus seperti ini dengan cara memanggil arwah dan lain sebagainya. Terima kasih ya Pak Ziyad atas waktu Anda berbincang bersama kami.